Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Roro Ananda Zafira, NIM 180701631 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang akan presentasikan mengenai model, proses, dan dimensi psikologi komunitas. Selamat menyimak teman-teman. Ada pengertian menurut para ahli, yaitu ada sosiolog Ferdinand Tonis. Ia menggolongkan masyarakat menjadi dua golongan, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft, yang artinya masyarakat yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat, di mana tiap anggota merasa memiliki kewajiban dan berpartisipasi di dalamnya. Contoh adanya solidaritas komunal dalam masyarakat di pedesaan. Selanjutnya ada sekumpulan orang atau Gesellschaft. Bentuk masyarakat berupa sekumpulan orang yang sudah saling berhubungan satu sama lain berdasarkan kontrak yang sudah disepakati bersama. Contoh masyarakat Jakarta. Orang-orang dalam satu kelurahan tidak saling berhubungan meski terdaftar sebagai warga RW yang sama. Lalu selanjutnya ada menurut Sarason. Ia mendefinisikan bahwa komunitas sebagai suatu jaringan hubungan yang tersedia, saling mendukung, dan di dalamnya orang-orang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Komunitas memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan masyarakat. Selanjutnya, dalam menganalisis kedudukan individu dalam komunitasnya, psikologi komunitas menggunakan dua titik tolak, yaitu yang pertama, individu sebagai agen atau tokoh, di sini pelaku, di dalam kehidupan komunitasnya. Dalam hal ini, komunitas berfungsi sebagai yang pertama, arena atau tempat munculnya tingkah laku. Yang kedua, tempat individu berinteraksi dan merupakan lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat individu. Contohnya, individu yang cerdas tidak akan berkembang pada lingkungan sosial yang tidak mendukungnya dan tidak memiliki fasilitas pendukung. Tapi, individu ini akan berkembang jika berada pada lingkungan sosial yang mendukung dan memiliki fasilitas yang cukup. Yang kedua, ada individu dipandang sebagai objek dari kehidupan komunitasnya. Di sini, fungsi komunitas sebagai sarana atau media untuk terjadinya perubahan-perubahan kualitas dari individu. Contohnya, suatu daerah yang terpencil mengalami perubahan yang radikal seiring dengan perkembangan zaman, menjadi daerah yang ramai dan pesat. Secara langsung akan mengubah perilaku individu-individu yang ada di dalamnya. Lalu ada model psikologi komunitas. Proses psikologi komunitas merupakan konteks atau ruang lingkup untuk menerapkan model-model psikologi komunitas. Istilah model digunakan untuk menunjuk pada suatu penyediaan struktur dan fungsi, dalam hal ini permasalahan komunitas. Dalam masalah-masalah komunitas, psikologi komunitas menerapkan model. Yang pertama ada model kesehatan mental. Model ini beranggapan bahwa mencegah terjadinya gangguan mental akan lebih efektif daripada mengobati. Model kesehatan mental lebih menekankan pada pendekatan preventif atau prevention. Yang kedua, ada model organisasi. Model ini didasarkan pada penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian yang menelaah mengenai pengaruh kondisi atau organisasi atau sistem organisasi pada sistem sosial terhadap kelompok. Misalnya pengaruh gaya kepemimpinan. Itu ya. Lalu yang ketiga, ada model tindakan sosial. Model ini menggunakan pendekatan dengan berpartisipasi langsung terhadap kondisi yang menyebabkan timbulnya gangguan atau masalah di dalam masyarakat. Misalnya mengatasi masalah kemiskinan. Caranya dengan memobilisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber yang ada di dalam community. Keterlibatan secara langsung dalam mengatasi kemiskinan, misalnya menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan usaha-usaha wira swasta, dan memberikan pinjaman atau kredit.
Lalu yang terakhir ada model ekologi. Model ini dipengaruhi oleh teori Kuhn-Lewin yang menekankan pada ketergantungan antara manusia dengan lingkungan. Seperti itu ya. Lalu ada pengertian dari dimensi. Dimensi adalah dimensi dalam psikologi diterima melalui energi fisik, kognitif, dan emosional. Dimensi psikologi berarti merasakan pengalaman bahwa tugas yang didimensi dalam psikologi adalah berharga, berguna, atau bernilai. Psikologi komunitas banyak mengacu pada bidang-bidang psikologi lainnya, seperti psikologi sosial, perkembangan, klinis, konsumen, dan kelompok. Juga dalam ilmu di luar psikologi, seperti antropologi, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Lalu ada salah satu dimensi komunitas yang berasal dari MOS dalam dimensi iklim sosial. Yang pertama, dimensi hubungan yang menekankan hubungan timbal balik, partisipasi, dan kohesi. Yang kedua, ada dimensi perkembangan pribadi menekankan otonomi, pertumbuhan, dan keahlian individu. Yang ketiga, dimensi perubahan dan pelestarian sistem terkait dengan aturan, perasaan, dan harapan terhadap perubahan. Lalu ada 3 tipe lingkungan menurut MOS. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini dibagi menjadi yang pertama dimensi hubungan, di mana mencakup seperti kekompakan, keterbukaan, dan konflik. Yang kedua ada dimensi pengembangan pribadi, di mana di dalamnya mencakup kemandirian, orientasi berprestasi, orientasi rekreasional, orientasi intelektual budaya, dan penekanan pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Lalu yang terakhir ada dimensi-dimensi pemeliharaan dan perubahan sistem, di mana di dalamnya mencakup peraturan dan pengawasan. Yang kedua ada lingkungan organisasi, yaitu yang terdiri dari dimensi hubungan, dimensi pertumbuhan dan perkembangan, dimensi perubahan dan perbaikan sistem, lalu yang terakhir ada dimensi lingkungan fisik. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini yang pertama ada dimensi hubungan, di mana dimensi ini mengukur sejauh mana keterlibatan personalia yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, peserta didik yang saling mendukung dan membantu. Di antaranya adalah dukungan peserta didik, afiliasi, keretakan, keintiman, kedekatan, dan keterlibatan. Yang kedua ada dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi. Berorientasi pada tujuan, membicarakan tujuan utama sekolah dalam mendukung pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan motivasi diri guru untuk tumbuh dan berkembang yang mengarah pada minat profesional, halangan, kepercayaan, standar prestasi, dan orientasi pada tugas. Lalu yang keempat ada dimensi perubahan dan perbaikan sistem. Dimensi ini membicarakan sejauh mana iklim sekolah mendukung harapan, memperbaiki kontrol, dan merespon perubahan. Yang terakhir ada dimensi lingkungan fisik. Dimensi ini membicarakan sejauh mana lingkungan fisik seperti fasilitas sekolah dapat mendukung harapan pelaksanaan tugas. Yang termasuk dalam dimensi ini diantaranya adalah kelengkapan sumber dan kenyamanan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih. See you.